untuk menjelaskan masalah dengan judul banyak, ya, mengaku beriman tapi tidak tahu kitab suci. Itu yang ingin saya sampaikan setelah selesainya live saya di aplikasi TikTok ini. Saya ini sudah tua, saudara-saudaraku sekalian, jadi rasa-rasanya kalau sampai berbohong misalnya, itu resikonya besar sekali untuk keselamatan, ya. Karena semua kitab-kitab suci itu melarang orang berbohong, Ya, jadi adapun kalau ada hadis yang sering disampaikan oleh Edis TV, maka hadis itu ya harus dibandingkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa saya mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada definisi iman, di mana iman itu adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi saya lebih suka membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran daripada membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apalagi kitab-kitab sesudah Al-Quran itu saya sudah baca sewaktu saya sekolah agama dulu. Jadi ini juga penting diketahui ya, bahwa memang saya berasal dari sekolah agama 4 tahun Muhammadiyah. Jadi itu ada perbedaan, saudaranya, kalau orang pernah sekolah agama dengan orang yang tidak pernah sekolah agama. Misalnya ada penceramah, ada pendebat Islam menyampaikan ajaran Islam tapi tidak pernah sekolah agama, itu berbeda. Bahkan kalau seorang pendebat Islam mau membaca kitab tafsir misalnya, itu akan beda kemampuannya memahami kitab tafsir itu, ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa terkait dengan Tuhan Yesus, itu saya mengalami Tuhan. Yang saya maksudkan saya mengalami Tuhan, ya saya pernah berdoa kepada Tuhan Yesus dan diterima, ya, Itu analoginya seperti ini, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah kerajaan surga, kerajaan langit. Dan baru saya mengerti tentang kerajaan langit setelah mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kalau di Al-Quran tidak terlalu banyak diceritakan tentang kerajaan langit. Yani, saya menemukan lebih banyak penjelasan tentang kerajaan langit, yaitu di kitab Weda dengan kitab Tao Te Ching. Yang kitab Weda dengan kitab Tao Te Ching itu sangat menginspirasi saya, ya. Sebenarnya kalau di perjanjian lama itu boleh dikata sudah lengkap sekali di situ, ya. Apalagi dengan di perjanjian baru. Jadi ingat kepada saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti Musa, supaya jangan ragu-ragu karena di dalam hal mengikuti Musa, karena Musa itu mendengar suara Tuhan. Jadi tidak perlu lagi diragukan bahwa betul-betul ada Tuhan menurut Musa, karena beliau mendengar suaranya. Sedangkan yang lebih beruntung dan yang lebih nyata, yaitu orang yang mengikuti Tuhan Yesus, di mana Tuhan di sini adalah merupakan utusan dari Bapa. Jadi penting sekali diketahui saudara-saudaraku sekalian bahwa sumbernya Tuhan itu memang ada. Itu yang satu. Jadi sumbernya Tuhan ada satu, yang namanya berbeda-beda menurut kitab-kitab suci. Semua kitab suci itu mengatakan
asalnya Tuhan itu adalah satu saja. Tapi Tuhan itu banyak. Yakinlah bahwa Tuhan itu banyak. Apalagi saya sudah menjelaskan kemarin ya, bahwa saya sudah membuat videonya bahwa yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Tuhan negeri Mekah, bukan Tuhan Rabbil Alamin. Di dalam Al-Quran tertulis Tuhan negeri Mekah. Kemudian jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus untuk bangsa Israel. Jadi dia betul-betul Tuhan untuk bangsa Israel. Dan realisasinya di Indonesia banyak yang mengikuti Tuhan negeri Mekah.